Ya, izinkan saya untuk membuka dan menjadi pemandu dan moderator untuk kegiatan pada siang hari ini. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Darmawan, saya adalah guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 97 Jakarta. Yang dimana pada hari ini insya Allah akan membantu untuk menjadi pemandu dari kegiatan pelaksanaan observasi pembelajaran berdampak yang alhamdulillah sudah dihadiri oleh Ibu Mimi untuk menjadi narasumber pada siang hari ini. Semoga pelaksanaan pada siang hari ini kita bisa laksanakan dengan seksama dan kita juga bisa saling sharing di sekolahnya masing-masing Bapak Ibu ya, agar dalam kegiatan observasi bukan hanya sekadar formalitas, tapi bisa menjadi suatu evaluasi sendiri, evaluasi dari pembelajaran kita, evaluasi bagi peserta didik maupun bagi kurikulum di sekolah yang kita tugaskan. Oleh karena itu, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak pernah cukup. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian di waktunya yang seharusnya bisa istirahat, di waktu yang seharusnya bisa laksanakan kegiatan yang lain, masih sempat untuk dapat bergabung di dalam seminar nasional yang dilaksanakan oleh Ikatan Guru Indonesia atau IGI Jakarta Timur. Yang dimana pada hari ini kita akan sama-sama sharing mengenai pelaksanaan observasi pembelajaran berdampak. Oleh karena itu, alhamdulillah di sini kita sudah ditemani oleh Ibu narasumber kita yaitu Bu Mimi, dan izinkan saya Bu Mimi untuk bisa membacakan sedikit kurikulum vitae atau data diri dari Ibu ya. Baik, Ibu Mimi Kurniati SSI MPD GR, pendidikan di SD 05 Lubuk Basu, kemudian SMP 01 Lubuk Basu, SMA 2 Lubuk Basu, Universitas Andalas, dan S2 di PP Universitas Dr. Hamka. Secara profil, Brini menyampaikan bahwa saya merupakan seorang yang sangat tertarik dengan dunia pendidikan, selalu berusaha untuk mengembangkan diri dan tidak memiliki alasan untuk terus belajar. Saya sangat tertarik dengan pengembangan pendidikan yang selalu mengikuti kemajuan teknologi dan selalu mencari ilmu baru tanpa lelah. Dan selalu ingin memiliki ilmu yang menunjang pekerjaan dan juga mencari ilmu di luar pekerjaan saya. Luar biasa profil dari Ibu Mimi yang insya Allah kita semua bisa juga terus belajar tanpa lelah Bapak Ibu, terus bisa mengembangkan diri dan juga bisa menjadi seseorang yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Mengenai pengalaman kerjanya di sini juga luar biasa Bu Mimi. Beliau adalah seorang dosen biologi di Universitas Hamka, kemudian dosen mikrobiologi di Akbar Manggala Bakti dan lain sebagainya yang memang mohon maaf Bu tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena akan sangat panjang kalau disebutkan. Intinya Bapak Ibu sekalian di sini kita kehadiran seorang narasumber hebat yang akan membagikan materi, membagikan pengalaman, memberikan kesan untuk Bapak Ibu semua, spesial dari Ibu Mimi. Oleh karena itu, saya persilakan untuk Ibu Mimi bisa memulai kegiatan pada hari ini, bisa memberikan asupan-asupan ilmu kepada Bapak Ibu guru sekalian, supaya kita semua bisa menjadi seorang guru profesional yang luar biasa hebat dan selalu bahagia. Saya serahkan ruangan meeting ini ke Bu Mimi. Dipersilakan. Baik, terima
kasih Pak Darmawan atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah tentunya kita memanjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul di dalam kegiatan diskusi bersama untuk memajukan pendidikan tentunya, khususnya adalah di sekolah kita masing-masing. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena jasa beliaulah kita bisa berada pada situasi yang pendidikannya juga semakin maju, yang berbeda dari zaman pada masa itu. Dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Selamat siang dan salam sejahtera buat teman-teman seperjuangan saya tentunya, karena kita di sini diberi wadah untuk dapat berbagi bagaimana pengalaman kita dalam kegiatan observasi. Sebenarnya kegiatan observasi ini bukanlah hal yang luar biasa ya, dia akan menjadi luar biasa ketika ada tagihan untuk mengupload hasil observasinya di PMM, mulai dari perencanaan dan sebagainya. Sebenarnya observasi ini sudah dilakukan dari jauh-jauh hari, mungkin dari para pendahulu kita, itu bapak-bapak pendidikan kita sudah melakukan proses observasi ini. Mungkin dengan berjalannya waktu hanya perubahan nama atau istilah yang ada. Kemudian teman-temanku semuanya, teman seperjuanganku, izinkan saya untuk bisa berbagi sedikit pengalaman bagaimana proses observasi yang pernah saya lakukan. Kebetulan saya sudah beberapa tahun ini sebagai pengobserver di dalam lingkungan satuan pendidikan saya. Izinkan saya untuk menayangkan slide-nya ya, Bapak dan Ibu. Pak Darmawan, saya belum diizinkan. Oh ya, sebentar ya Bu. Iya. Oke, terima kasih Pak. Iya, sama-sama Ibu. Sudah terlihatkah Bapak dan Ibu? Iya, sudah terlihat dengan jelas Bu. Sudah, ya. Baik, Bapak dan Ibu, saya akan coba slideshow. Iya. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, observasi pembelajaran. Perkenalkan, tadi sebenarnya saya sudah diperkenalkan oleh Bapak Darmawan ya. Saya itu diberi nama oleh orang tua saya dengan nama Mimi Kurniati. Nah, ini sebenarnya nama ini punya filosofi Bapak dan Ibu. Saya berasal dari suku Minang, tetapi namanya tidak terlalu mencerminkan bahwa saya itu adalah orang Minang. Seperti profil saya, filsafat hidup saya bahwa saya itu harus bisa mencari ilmu sebanyak-banyaknya, dan ini sesuai dengan nama. Jadi namanya ini ketika orang tua saya sedang hamil saya, beliau itu mempunyai seorang teman dan dia itu adalah sebagai seorang guru. Kemudian dan namanya itu adalah Mimi. Nah, pada saat itu orang tua saya bilang, kalau anak saya ini perempuan, maka akan saya beri nama Mimi. Saya berharap suatu saat anak saya itu juga bisa cerdas, pinter seperti beliau. Nah, itu sedikit ya
filosofi nama saya. Kemudian kegiatan saya adalah saya sebagai guru, kemudian juga sebagai trainer dan juga narasumber. Kemudian saya guru penggerak angkatan 5 untuk Provinsi DKI Jakarta. Kebetulan sekarang saya bertugas di SMP Muhammadiyah 31 Rawamangun. Dan sedang diberi amanah sebagai wakil kurikulum. Oke. Baik, Bapak dan Ibu. Sebelum kita mulai, saya mau mencoba nih, Bapak dan Ibu selama ini beranggapan observasi itu sebenarnya apa? Saya akan coba kirimkan link, mohon diisi dulu pendapat Bapak dan Ibu. Saya akan coba kirim dulu. Agak grogi nih saya, Pak Darmawan. Entah kenapa ini. Oke, Bapak dan Ibu, monggo. Saya pengen tahu dulu nih, jangan sampai kita salah persepsi dulu nih. Karena kan ada bahasanya, kalau dulu itu kan namanya itu adalah supervisi ya, sering bahasanya itu supervisi. Dan biasanya dia, Pak Adin, Pak Adin, silakan Pak Adin. Iya, Bu. Gimana, Bu? Ya, Bapak itu raise hand. Oh, sorry. Kirain mau bertanya. Oke. Lanjut ya. Ya, baik. Sudah bisa masuk ke Mentimeternya ke Bapak dan Ibu? Oke. Bagaimana Pak Darmawan, bisa dibuka Mentimeternya, Pak? Iya, sudah bisa Ibu dibuka. Di sini tinggal mengisi dari apa namanya Iya. survei yang akan dilakukan, observasi. Ya, baik. Saya akan coba. Oke, kita tunggu ya. Oh, sudah bisa masuk, Bu. Sudah. Oke. Oke, tindak lanjut, pelaksanaan. Oke, saya akan coba share screen ya. Iya. Oke. Apa sebenarnya observasi yang Anda lakukan? Tindak lanjut, pra-evaluasi, supervisi, tindak lanjut. Oke, pelaksanaan supervisi, memperhatikan tingkah laku. Oke, ada 7 respon ini yang sudah masuk. Ayo Bapak Ibu yang lain silakan di. Ayo, biar Saya kita bisa satukan bantu. dulu nih. Ya, betul, Pak Darmawan. Biar kita satukan dulu nih persepsinya gitu kan.
Yang kedua. Nah, ada 2 pertanyaan ya teman-teman. Yang pertama, apa sih sebenarnya observasi yang sudah kita lakukan itu apa sih? Yang kedua, apa sih keuntungannya observasi itu? Memperhatikan tingkah laku, observasi pembelajaran. Untuk yang slide kedua itu dengan link yang sama berbeda Bu. Berbeda. Nih, keuntungannya apa? Apa keuntungan observasi kelas yang kita lakukan? Tapi untuk dijawab ini bisa dengan link yang sama ya Bapak Ibu yang lain ya. Ya, linknya sama. Ada 2 slide dia di sana. Yang pertama, tentang apa sih sebenarnya observasi itu? Aktivitas mengamati, praevaluasi, ada proses belajar. Biasanya kan ada apa ya istilahnya? Kalau udah keluar jadwal supervisi, aduh, mau supervisi ini. Nah, jadi kenapa ini saya minta dulu di awal agar kita satukan dulu nih persepsi kita. Sebenarnya supervisi atau observasi itu menghukum guru nggak sih? Itu kepala sekolah menilai guru nggak sih? Itu kepala sekolah mencari apa ya? Mencari-cari tahu kekurangan guru nggak sih? Nah, itu tuh akan kita bongkar nih hari ini semuanya gitu. Jadi sebenarnya apa sih observasi? Tambah lagi. Sekarang ada e-kinerja, harus upload lagi hasilnya di PMM. PR lagi. Kan bahasanya kayak gitu ya. Kapan saya ngajar gitu kan? Harus ngisi ini. Nah, mari kita kita normalkan lah bahasanya. Mari kita normalkan kembali pemikiran kita, pandangan kita. Jadi sebenarnya observasi atau supervisi itu apa? Maka ini saya butuh banget nih dari jawaban teman-teman ini. Apa sih sebenarnya itu? Observasi, supervisi gitu. Jadi biar kita tahu dan kita kita kembalikan ke diri kita, karena saya yakin sebenarnya semua Bapak dan Ibu yang ada di dalam room ini adalah Bapak Ibu guru hebat semuanya, dan saya yakin paham betul sebenarnya si observasi itu apa, si supervisi itu apa gitu kan. Ternyata ada 7 respon. Baiklah, sambil menunggu ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, di sini ada tindak lanjut, ada pelaksanaan supervisi, memperbaiki tingkah laku, observasi pembelajaran, proses belajar, mengamati aktivitas, praevaluasi. Semuanya betul, karena dia berada di dalam sebuah sebuah kata yang namanya adalah observasi. Ya, nah ada lagi nih proses belajar berinovasi. Iya betul, itu bagian dari. Nah nanti proses belajar berinovasi ini di mana? Nah nanti akan kita lihat ya. Sambil ini berjalan, saya akan coba stop share yang di sini. Oke. Nanti kita buka lagi. Saya akan share ini. Oke, Bapak dan Ibu. Sudah terlihat ya Bapak dan Ibu? Ya, sudah terlihat. Sudah terlihat. Ya. Baik, saya slideshow dulu. Oke, baik. Nah, saya ambil apa sih sebenarnya pengertian observasi? Saya ambil dari Bapak Sugiono, mengatakan bahwa observasi adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung oleh seorang pengamat, sehingga akan didapatkan data dalam keseluruhan situasi sosial, sehingga didapatkan pandangan yang holistik. Nah, dari kalimat ini dapat kita pahami secara bersama-sama bahwa observasi itu adalah suatu bentuk kegiatan atau tindakan ya yang kita lakukan bersama-sama dengan pimpinan sekolah kita, tentunya adalah kepala sekolah. Nah, di mana
di dalam proses observasi ini atau bahasa sebelumnya itu adalah supervisi, itu adalah dilakukan untuk melihat bagaimana proses belajar, bagaimana proses tindak lanjut seperti yang tadi Bapak Ibu udah sampaikan, bagaimana memunculkan sebuah inovasi dan semuanya itu. Nah, nanti dari kesemuanya itu didapatkan data. Ini yang akan kita jadikan sebagai proses ya perubahan di dalam diri kita tentunya sebagai guru dan juga dalam proses pembelajaran. Sehingga dari hal tersebut kita dapat mengetahui bahwa yang dikatakan observasi adalah suatu bentuk proses refleksi diri. Ya, Bapak dan Ibu. Jadi observasi atau supervisi itu bukanlah satu proses penghakiman atau penilaian atau mencari kesalahan-kesalahan guru, tetapi adalah bagaimana kita mampu merefleksikan diri kita. Nah, biasanya kan kalau kita refleksi diri itu bisa dilakukan dengan diri kita sendiri dan juga kita membutuhkan orang lain untuk kita bisa mendapatkan kekurangan atau kelebihan yang sudah kita miliki. Oke, selanjutnya. Maaf Bapak dan Ibu. Saya stop share. Oke. Ya. Baik, Bapak dan Ibu. Sengaja ya, saya nggak langsung buka slide-nya. Nah, kayak tadi itu kan Bapak dan Ibu udah paham ya bahwa sebuah observasi itu adanya observer ya. Ada seorang observer yang akan mengamati kita. Nah, ketika si observer ini dia mengamati kita, dia akan memberikan data. Nah, data ini akan kita kumpulkan menjadi sebuah data atau temuan yang akan membuat kita merefleksikan diri kita. Jadi nanti ketika kita diobservasi oleh kepala sekolah kita jangan marah. Kalau kepala sekolah kita itu bilang, Ibu, ini waktu Ibu menyampaikan 2 jam pembelajaran, ketika Ibu melaksanakan proses pembelajaran kok agak berbeda. Nah, kalau hal seperti itu disampaikan, itu kita terima karena itu akan menjadi salah satu bahan refleksi kita. Nah, sekarang kita lihat ya, apa aja sih tahapan dari observasi tersebut? Ya. Baik. Nah, oke. Tahapan observasi tersebut adalah yang pertama, bentar. Nggak ke slideshow ya, Pak? Ya Bu, belum ke slide. Belum ke slideshow ya? Belum full ya? Sebentar. Saya ini dulu. Tadi juga belum. Oke, sudah ya Pak? Sudah. Oke, baik. Nah, tahapan observasi itu ada 3. Ada pra-observasi, ada observasi, dan ada pasca observasi. Nah, kalau di PMM ya, kebetulan kami itu di swasta, kita emang belum memasukkan yang observasinya ini ke dalam PMM. Tetapi saya karena sudah sertifikasi, saya sudah mencoba tuh membuat perencanaan juga di PMM Bapak dan Ibu. Khawatirnya nanti juga diminta guru yang sudah sertifikasi harus juga mengupload data gitu kan. Nah, di situ kan kalimatnya ada perencanaan, ada pra-observasi, ada observasi, dan ada pasca observasi. Kalau dulu kan disebutnya istilahnya pra-observasi atau pengamatan, pelaksanaan, dan paskanya. Nah, pada saat pra-observasi apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama tentunya kita membuat sebuah perencanaan ya Bapak dan Ibu, membuat RPP atau modul ajar. Nah, ini nih pengalaman unik ya, pengalaman unik saya menjadi seorang observer nih Bapak dan Ibu. Terkadang kalau zaman dahulu itu biasanya kan kita itu ATM ya, ATM sebuah rencana pembelajaran kita. Terkadang kita itu lupa ya merubah identitas atau kita lupa merubah merubah tema atau topik yang akan kita lakukan. Nah, kalau
apa sih yang harus kita lakukan agar kita itu bisa kawin di dalam proses observasi ini adalah ya kita itu mau melakukan apa gitu kan. Jadi kita menuliskan sesuai lah dengan apa yang akan kita lakukan, apalagi di dalam kurikulum merdeka gitu kan. Guru diberikan kebebasan untuk bisa mengeksplor diri sebanyak-banyaknya. Intinya saya itu mau ngapain sih nanti di kelas, saya itu mau ngapain sih nanti sama murid saya. Nah, kalau kita sudah membuat modul ajarnya yang bisa kawin sama diri kita, saya yakin proses observasi, walaupun kepala sekolah itu bilang, Bu, kita akan melakukan observasi, misalkan dadakan, tapi kita udah kawin nih sama modul kita, otomatis itu nggak akan bikin kita gusar, atau kita, aduh, ini nanti gimana ya, kalau kepala sekolah saya masuk gimana? Nah, itu yang pertama triknya. Jadi buatlah modul ajar ya, yang benar-benar itu yang akan kita lakukan di dalam kelas gitu. Kemudian menentukan target perilaku yang akan dicapai. Nah, sekarang itu kan kalau di dalam PMM itu kan udah dikasih ya, dan banyak beredar juga apa saja template-template ya, dan jenis perilaku apa yang akan kita gunakan itu juga sudah ada di dalam PMM. Nah, Bapak dan Ibu tinggal nanti mengembangkan gitu kan. Kalau misalkan target perilakunya itu adalah saya akan mencoba mendesain misalkan sebuah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid gitu kan. Misalkan kayak gitu target perilakunya. Misalkan kita menganggap sebelumnya kita sudah mendesain pembelajaran tapi itu enggak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh murid kita. Nah, terus kemudian yang kita lakukan lagi adalah kita membuat sepakati jadwal observasi. Nah, kalau versi yang pernah saya lakukan Bapak dan Ibu, biasanya itu nanti di dalam sebuah pas pra observasi itu nanti ada instrumennya Bapak dan Ibu. Jadi ada instrumen pertanyaan-pertanyaan yang akan kita diskusikan bersama dengan kepala sekolah kita. Baik itu terkait tujuan pembelajaran yang akan kita capai, kemudian baik itu media atau metode apa yang akan kita lakukan di dalam proses pembelajaran gitu. Nah, itu nanti akan ditanyakan oleh si observer itu kepada kita gitu kan. Nah, yang tadi saya bilang kalau kita sudah kawin sama modul ajar kita atau RPP kita, apa yang ditanya oleh si observer ini, kita akan lebih nyaman untuk mengalir seperti air mengalir gitu kan, apa yang akan kita lakukan dan kita jawab. Kemudian setelah itu kita menunggu kepala sekolah atau observer untuk melakukan proses observasi. Oke, sampai di sini Bapak dan Ibu ada pertanyaan dulu. Saya enaknya itu kita diskusi aja ya. Jadi lebih ngena gitu kan. Jadi kita saling memberikan masukan baik dari saya ataupun dari teman-teman semuanya. Bagaimana Bapak dan Ibu? Sampai di sini ada pertanyaan? Ibu Dewi, saya bertanya dong. Iya Bu Heru, Bu Widi ya, Bu Widi ya. Ya, Bu Ida. Iya. Monggo Nah, Bu. ini iya, berarti kan harus ada kesepakatan dulu ya antara yang diobservasi dengan observer gitu ya. Iya. Nah, ini kan berarti kan masuknya ke pra-observasi. Atau kalau di PMM itu pas lagi kita mau perencanaan kinerja ya, ini masuknya ya ke situ. Kita samakan persepsinya Iya. dulu ya. Nah, andai Iya, kata betul. nih dalam langkah pas lagi perencanaan kinerja itu pra-observasinya itu terlewat gitu loh. Apa dilewati gitu loh. Terus bagaimana sementara kita sendiri sebagai yang mau diobservasi kita paham nih alurnya seperti ini. Berarti kita nanti minta waktu kepada observer pada saat observasi atau pada saat-saat sekarang ini gitu loh. Bagaimana pendapatnya? Iya, Bu. Iya, baik Bu Widi, saya paham. Sebenarnya kan kalau kita lihat kembali ke belakang ya, kalau dulu itu kan sekolah sudah menjadwalkan ya Bu Widi ya, jadwal-jadwal supervisi gitu kan. Nah, pertanyaannya Ibu tadi bagaimana kalau proses praobservasi ini terlewat sementara kita sudah masuk ke tahapan observasi gitu. Karena kan biasanya begini ya Bu ya, kalau menurut pemikiran saya
kita jangan melakukan proses observasinya dulu, Bu. Tetap kita harus melakukan pra-observasinya. Kenapa? Karena kan nanti kan kita sudah membuat kesepakatan nih sama kepala sekolah kita gitu kan. Jadi dan si kepala sekolah ini kan dia udah pegang data nih, tujuan yang akan kita capai di dalam proses pembelajaran itu apa gitu kan. Artinya walaupun ini ada tagihan dari PMM, ini kan bukan tujuan kita adalah melunaskan tanggung jawab kita sebenarnya gitu kan, tetapi adalah bagaimana tahapan ini bisa dilewati gitu sesuai dengan apa sih sebenarnya gitu kan proses observasi atau supervisi ini gitu Bu Widi. Jadi kalau saran saya kalau itu terjadi kita tetap minta dulu ke kepala sekolah kita gitu kan, Pak ini kan ada tahapan pra-observasi nih Pak. Sebelum proses observasi dilakukan harus dilakukan tahapan ini. Karena yang pernah saya lakukan Bu Widi ya, di pra-observasi ini sebenarnya tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Biasanya saya itu hanya membutuhkan waktu paling lama itu adalah 10 menit untuk bisa berdiskusi dengan guru yang akan dilakukan proses observasinya. Seperti itu Bu Widi. Iya, makasih Bu Mimi. Berarti kita yang harus proaktif ya, maksudnya langsung mendekat kepada observer gitu. Bu, saya nanti observasinya seperti ini loh gitu ya. Iya, betul Ibu. Karena kan ketika kita mendesain di PMM itu kan tanggalnya nggak seperti yang kebiasaan ya Bu Widi ya. Biasa kan kalau kebiasaan itu udah ada jadwalnya gitu kan. Bu Widi tanggal sekian, Ibu ini tanggal sekian. Sementara kan kalau kita merencanakan di kinerja itu kan kita sendiri yang memasukkan tanggalnya gitu kan. Nah, itulah di situ kita bisa mendesain nih proses pra-nya itu kapan sehingga kita tepat waktu dengan perencanaan yang sudah kita buat di PMM Ibu. Begitu. Iya, terima kasih Bu Mimi. Sama-sama Bu Widi. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Ayo silakan Bapak Ibu bisa bertanya terkait pra-observasi jika masih ada yang belum dimengerti atau dipahami. Boleh juga kalau misalkan tidak bisa menyalakan kamera dan mikrofon, bertanya juga ya di kolom pesan ya. Ya ada pertanyaan. Ya. Baik. Kalau tidak ada, mungkin nanti akan muncul ya setelah kita masuk ke tahap selanjutnya. Saya lanjut dulu ya Pak Dermawan ya. Ya, silakan Bu, mungkin nanti setelah semuanya sudah disampaikan. Ya, baik. Ya. Kemudian selanjutnya adalah tahapan observasi. Tahapan observasi kita semuanya sudah tahu bahwa guru mengajar seperti biasa. Kemudian sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada saat itu. Kemudian si kepala sekolahnya ini atau si observernya ini akan mengisi instrumen atau rubrik observasi ya. Kan kalau sekarang sudah difasilitasi di PMM gitu kan. Kalau sebenarnya sih kurang lebih sama ya kalau menurut saya antara yang di PMM atau yang digunakan pada sebelum-sebelumnya itu pakemnya itu sama ya yang dilakukan. Nah, di dalam proses observasi ini, inilah yang biasanya sering membuat para guru itu, yang pertama kayak, aduh ada kepala sekolah nih, aduh saya nanti gimana, jadi groginya itu tuh tinggi, overthinkingnya itu muncul gitu kan, sehingga apa yang sudah direncanakan di dalam modul ajar atau RPP kadang-kadang itu buyar. Ya kan? Jadi ketika di pra observasi kita udah ajak banget. Nah, biasanya nih sering guru-guru itu ketika pada saat proses observasi. Biasanya misalkan kita ambil di dalam modul ajar kita itu ada tahapan pendahuluan, absen, berdoa. Biasanya terlewat langsung. Oh iya anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ini. Terus kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah seperti ini. Nah, biasanya
seorang guru itu yang kalau saya amati ya teman-teman ya, ketika saya amati, ketika dia melihat ada orang lain yang posisinya itu sama dengan mereka, itu biasanya kayak kabur gitu loh, apa yang ada di pikirannya itu tuh kayak kabur gitu. Makanya tadi saya bilang bahwa kita harus kawin dulu nih sama rencana kita gitu kan, sehingga hal-hal seperti itu nggak akan terjadi teman-teman. Izin teman-teman, mau mati laptopnya sebentar. Terus kemudian hindari, apa sih yang harus dihindari selama observasi? Bekerja sama dengan murid. Nah, nanti kalau ada bapak kepala sekolah atau ibu kepala sekolah yang datang, kamu ya yang jawab pertanyaan ibu. Itu marilah mulai dari sekarang kita menghindari itu. Karena yang di awal tadi saya sampaikan bahwa observasi itu adalah proses refleksi bagi diri kita, gitu kan? Kalau seandainya kita udah setting, kita desain seolah-olah kita terlihatnya itu bagus, kita itu terlihatnya kayak expert gitu kan? Nah itu dihindari gitu kan? Karena itu tidak akan memunculkan apa kekurangan kita, apa kelebihan kita, itu nggak akan terlihat Bapak dan Ibu, teman-temanku semuanya, Bapak dan Ibu guru hebat. Karena ketika kita mendesain sesuatu yang tidak sesuai, itu malah akan menghambat bagaimana kita menjadi seorang guru yang profesional. Seperti yang tadi Pak Darmawan bilang, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi seorang guru yang profesional gitu kan. Ya ini salah satu caranya, tempatnya, wadahnya ya di sini pada saat proses observasi ini. Nah, kemudian yang kedua, yang harus Bapak Ibu triknya itu di dalam observasi adalah lakukanlah proses pembelajarannya itu di dalam pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Jadi jangan kita mencoba mendesain pembelajaran yang berbeda pada saat observasi saja. Tapi ketika selesai proses observasi, kita kembali lagi ke zaman bahela. Ibaratnya seperti itu. Nah itu jangan kita lakukan gitu. Sehingga apa yang menjadi target perubahan perilaku itu akan tercapai gitu. Nah itu adalah apa ya trik-trik observasi yang bisa kita lakukan gitu di dalam tahapan observasi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Silakan Bapak dan Ibu yang hendak bertanya untuk bagian dari tahapan observasi. Boleh raise hand atau langsung bisa berbicara atau bisa juga menulis di kolom chat jika masih bingung terkait apa sih bedanya observasi dengan supervisi, tahapannya dan sebagainya. Ya. Ya, betul. Silakan Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak dan Ibu pernah apa ya menemukan atau merasakan pada saat supervisi sebelumnya, ya kan? Apa sih yang Bapak dan Ibu pernah alami gitu sehingga kan kita tidak menemukan nih kelebihan dan kekurangan kita sebagai bahan refleksi kita gitu Bapak dan Ibu. Berbagi nih Bu Mimi. Iya Bu Widi, Masya Ya, Allah. saya mau berbagi nih tentang sebuah misi yang sebelum yang sudah ya, maksudnya sudah saya alami gitu kan, bahwa kalau yang saya
lakukan tuh kalau di sekolah itu kan langsung tuh dibagi dua tuh, supervisi akademis dan supervisi yang di kelas gitu kan. Dan di kelas jadi langsung dibagi dua gitu tuh. Ada jadi satu hari kita langsung mengumpulkan semua administrasi dulu. Terus kemudian hari berikutnya baru observasi kelas gitu. Dengan tanpa yang seperti tadi yang dilakukan tanpa observasi. Jadi kita mau melakukan apa saja terserah dari kelas, yang penting kita ngajar gitu sesuai dengan RPP yang atau modul ajar yang mau kita observasi saat itu gitu. Nah, sekarang ini begitu masuk ke KMM. ini KMM, terus juga saya waktu itu juga pernah melakukannya waktu CGP ya Bu ya. Ini kan hampir sama dengan yang supervisi akademik yang di CGP itu ya Bu ya, serupa itu ya. Saya mengasaninya seperti itu gitu. Jadi ketika mau diadakan observasi itu kita sudah harus melakukan observernya ya, observasinya sudah melakukan observasi dengan yang diobservasi, dengan menanyakan ibu mau melakukan apa nih nanti di kelas gitu kan. Nah setelah sepakat baru kita lakukan observasi di kelas. Nah terakhir baru kita lakukan tindak lanjut atau umpan balik. Jadi kerasa sih bedanya sih Bu Mimi gitu kan. Yang kemarin cuma menurut saya yang kemarin ya lebih fokusnya ke yang lalu-lalu, lebih fokusnya ke administrasi, kemudian malah lebih fokusnya ke administrasi. Tapi begitu dengan yang PNN ini sebenarnya kita menjawab kebutuhan kita, apa sih yang harus kita perbaiki di kelas seperti itu Bu. Jadi manfaatnya lebih terasa yang sekarang gitu menurut saya. Iya, Gitu ini. baik. Ya, baik Bu Widi. Iya betul Ibu. Di pendidikan guru penggerak, betul kita diajarkan tentang bagaimana kita melakukan sebuah supervisi gitu. Dan ini kan sistemnya sistem coaching ya Ibu ya. Sebenarnya supervisi itu adalah sistem coaching. Sehingga dengan munculnya tadi ada pra-observasi, itu kan si coaching dan si coachee ya, si coaching dan si coach dan coachee-nya ini terlibat nih dalam membuat sebuah kesepakatan gitu. Kan seperti yang tadi saya bilang sebelum-sebelumnya kita melakukan supervisi, jadwalnya udah berderet gitu kan, tinggal kita melaksanakannya aja tanpa dilakukan proses pra-observasi. Sementara sebagai seorang observer, dia itu harus mengetahui terlebih dahulu apa sih tujuan pembelajaran yang akan dilakukan oleh si guru ini gitu kan. Dan nggak mungkin seorang observer itu ketika dalam proses pembelajaran bertanya, izin Bapak dan Ibu, saya mau tanya tujuan pembelajaran Bapak dan Ibu hari ini apa? Kan itu nggak sesuatu yang etis untuk dilakukan pada saat observasi. Sehingga proses pra-observasi disinilah saatnya kita melakukan kesepakatan, kemudian kita tahu sebagai seorang observer atau seorang yang diobservasi gitu kan, langkah-langkah apa yang akan kita lakukan gitu. Nah, sebenarnya yang dilakukan oleh Ibu Widi itu udah sesuatu hal yang bagus dan sehingga Ibu bisa merasakan sendiri ya perubahan yang Ibu lakukan, Ibu dapatkan pada diri Ibu sendiri. Iya, Bu Supriyati, monggo Ibu silakan. Bu Supriyati, monggo. Iya. Oke, baik. Sambil menunggu tadi ada Ibu Supriyati raise hand ya. Saya coba kembali. Tadi yang disampaikan oleh Ibu Widi bahwa di dalam proses observasi Ibu tadi mengatakan bahwa lebih ngena ya Ibu ya, lebih ngena apa yang dilakukan sehingga Ibu Widi sendiri bisa tahu nih, oh saya nih kurangnya di sini gitu ya Ibu ya, oh saya lebihnya di sini gitu kan, sehingga untuk tahapan selanjutnya kita mendesain pembelajarannya itu lebih enak gitu. Ya, terima kasih Bu Widi untuk berbagi pengalamannya. Oke, Bapak dan Ibu guru hebat lainnya.
Di sini saya memang tidak menjelaskan tentang tahapan penginputan data di PMM ya teman-teman semuanya. Tapi kita di sini adalah mencoba menggali, membedah apa sih proses-proses tahapan observasi yang dilakukan gitu. Sehingga nanti teman-teman ketika di lapangan itu udah lebih enak untuk melakukannya gitu. Oke. Atau mungkin Bapak dan Ibu yang sudah action ya untuk pra-observasi, apakah ada menemukan hambatan dari kepala sekolahnya? Udahlah, nggak usah lah pra-observasi gitu kan. Udah tulis aja gitu, langsung observasi. Atau mungkin bisa menemukan seperti itu, kasus seperti itu gitu kan. Bisa lah berbagi di sini bagaimana apa yang harus kita lakukan gitu. Tapi nggak mungkin lah ya seorang kepala sekolah seperti itu. Gitu. Bagaimana Bapak dan Ibu? Kalau tidak, saya akan lanjutkan dulu slide-nya. Oke, baik. Nah, kemudian setelah dilakukan observasi, kita masuk ke pasca observasi. Nah, biasanya kalau pengalaman saya di pasca observasi ini ada instrumen lagi. Ada instrumen pertanyaan yang akan nanti dijawab oleh si guru yang diobservasi. Nah, yang pernah saya lakukan biasanya setelah selesai proses observasi, itu biasanya saya tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Jadi hari ini, misalkan pagi ini teman ini diobservasi, siangnya saya tuh ngobrol diskusi lagi sama guru yang tadi diobservasi. Nah, awalnya itu saya nanti akan meminta si guru itu untuk bercerita apa sih Bapak dan Ibu yang sudah Bapak Ibu lakukan. Kemudian yang pernah juga saya tanyakan hambatan apa yang Bapak dan Ibu temukan, apa yang menurut Bapak dan Ibu yang sudah baik, yang sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, saya minta itu si guru ini untuk bercerita gitu selama proses observasi, apa-apa saja yang sudah dia lakukan dan apa saja yang sudah dia dapatkan gitu. Nah, kemudian sebagai seorang observer, nanti juga akan menceritakan temuan yang didapatnya selama proses pembelajaran berlangsung. Karena kalau selama observasi itu seorang observer itu dia hanya mengamati aja. Tapi bagaimana dia akan memberikan masukan, dia akan memberikan data, itu dilakukannya adalah pada saat pasca observasi ini. Nah, kemudian ketika kedua pihak ini sudah melakukan tugasnya, si guru bercerita, si kepala sekolah atau observernya juga menceritakan temuannya, maka berdua itu mendiskusikan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan gitu. Mungkin sampai di sini teman-teman ada pertanyaan? Ya, silakan Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang mau bercerita pengalaman ketika observasi dan mungkin ingin membandingkannya dengan supervisi yang dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Silakan jika ada yang berpendapat atau bertanya. Iya, bagaimana Bapak dan Ibu? Ada yang mau ditanyakan atau berbagi? Siapa tahu nanti kita ataukah belum pernah melakukan gitu kan? Jadi kita bisa meng-ATM nih dari yang sudah Bapak Ibu lakukan gitu. Saling berbagi kita. Oke. Atau kendala apa? Tapi kan PMM masih baru perencanaan ya, Pak Darmawan ya, belum sampai ke pasca ya. Baru bulan-bulan perencanaan ya. Iya, belum. Nah, Ya, betul. betul. Bagaimana Bapak dan Ibu ini apakah sudah ada yang melaksanakan, sudah sampai ke tahap pasca observasi atau bagaimana? Sepertinya teman-temannya udah paham semua deh Pak Darmawan ya. Iya, betul sudah
Luar biasa Bapak Ibu guru hebat kita di sini. Iya, benar-benar. Luar biasa ini Bapak dan Ibu. Oke. Mungkin nanti ketika saya tampilkan ya rubriknya ya, rubrik dari yang PMM ya, nanti kita akan lihat. Nah, mungkin bisa muncul. Oke, saya akan lanjutkan dulu teorinya. Nah, tindak lanjut. Kata kuncinya apa? Lakukan tindak lanjut yang sesuai dengan hasil diskusi setelah pasca tadi. Oke. Oke, baik. Ya, jadi tindak lanjut ini artinya di sini adalah kan tadi ada temuan. Kita sebagai seorang guru yang diobservasi dan temuan yang ditemukan oleh kepala sekolah itu yang kita combine. Nah, tindak lanjut apa yang harus kita lakukan gitu kan? Nah, terus kemudian kalau misalkan kayak gini nih, perilakunya itu adalah contohnya kita disuruh untuk mendesain pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Mungkin salah satunya adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi. Itu teknik yang bisa kita lakukan gitu kan. Nah, apa? Ternyata ketika dilakukan proses observasi, si bapak kepala sekolah itu menemukan bahwa gurunya masih menggunakan metode ceramah, misalkan. Nah, berarti tindak lanjutnya apa yang Bapak Ibu bisa lakukan? Kita bisa mengikuti pelatihan, bagaimana strategi pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana tekniknya, bagaimana caranya, sehingga kita bisa mendesain pembelajaran selanjutnya itu hasilnya itu sesuai dengan kekurangan kita selama proses observasi gitu. Jadi jangan keluar dari pakem hasil observasinya tadi gitu kan. Apalagi kan sekarang teman-teman tuh banyak banget ya pelatihan-pelatihan secara virtual gitu ya. Jangan sampai kita itu mengikuti tindak lanjutnya ini, kita udah mengikuti nih pelatihan, dapat sertifikat gitu kan. Ya udah selesai, itu bisa diunggah. Nah, sebisa mungkin pemikiran-pemikiran itu yang harus kita keluarkan dari pikiran kita, dari diri kita gitu kan. Terus misalkan ada statement, ya males banget gitu kan, harus ngikutin pelatihan ini gitu kan. Kita kembalikan lagi ke niat awal kita bahwa observasi itu adalah proses refleksi diri bagi kita gitu. Secara otomatis ketika kita nawaitu, kita niat kita untuk merubah diri kita menjadi seorang guru yang profesional, maka itu akan terasa ringan teman-teman. Itu nggak akan terasa berat ketika kita melakukannya gitu. Nah, ini yang dilakukan pada proses tindak lanjut gitu kan. Nah, jadi proses tindak lanjut ini bukan si kepala sekolahnya itu yang memberikan sebuah keputusan. Misalkan kayak gini, saya sebagai guru yang diobservasi, Bu Mimi, kamu saya temukan A, B, C, D dalam proses pembelajaran tadi. Kamu harus ikut ini, gitu kan? Nggak seperti itu gitu. Tapi proses tindak lanjutnya ini adalah merupakan hasil diskusi kita bersama gitu. Antara kepala sekolah dengan guru yang diobservasi. Sehingga proses tindak lanjut ini mewakili diri kita gitu kan. Kita itu mau ngapain sih gitu agar kita bisa menjadi orang yang lebih profesional lagi gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti menemukan ya udah Bapak dan Ibu lakukan pelatihan ini, pelatihan ini, pelatihan ini. Boleh nggak sih kita sebagai seorang guru itu kita kembali bertanya kepada Bapak Kepala Sekolah kita, Pak, menurut Bapak nih, misalkan menurut Bapak nih, kira-kira ini mendukung nggak sih proses perubahan di dalam diri saya untuk mengatasi kekurangan saya? Boleh nggak sih? Itu mah hal yang wajar yang bisa kita lakukan. Karena emang proses refleksi, proses observasi ini adalah sistem coaching yang dilakukan gitu loh. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, itu harus sesuai. Ya, Pak Adin, silakan. Oke. Pak Adin itu kepencet atau gimana ya Pak Darmawan? Sepertinya Pencet. pencet lagi betul sama kayak tadi. Udah 2 kali. Nanti yang Sekali lagi ketiga dapat dapat piring. piring nih.
Iya, sekali lagi bonus ya. Iya, baik. Oke, Bapak dan Ibu kita lihat ya. Nah, ini yang nggak boleh tinggal refleksi. Ya, nah refleksi ini apakah dilakukan terhadap proses observasi kita juga? Tidak, teman-temanku semuanya. Tetapi di dalam proses pembelajaran, apapun proses pembelajaran, apapun materinya, kita tetap harus melakukan yang namanya refleksi. Ya, refleksi ini wajib kita lakukan gitu karena di sini untuk mengukur kekurangan kita, kemudian apa yang sudah baik dalam diri kita, apa yang harus kita dapatkan dari peserta didik kita. Nah, itu harus dilakukan. Itu dalam kata refleksi. Nah, sekarang kita lihat apa sih refleksi tindak lanjut di dalam observasi? Yang pertama, tuliskan inspirasi apa yang telah didapat. Nah, misalkan tadi kan kita sudah diskusi nih sama Bapak Kepala Sekolah di pasca observasi. Ternyata si Bapak Kepala Sekolah memberikan masukan yang bagus buat kita. Ketika orang lain itu memberikan masukan kepada kita, saya yakin siapapun itu pasti akan muncul inspirasi di dalam dirinya. Nah, tuliskan itu. Oh ini, oh ini, gitu. Terus kemudian yang kedua, tuliskan perubahan praktik di kelas yang sudah dilakukan. Misalkan kayak tadi, awalnya kita mengajar dengan sistem yang monoton, kita ceramah di depan kelas. Ternyata seharusnya kita mengajar sesuai dengan kebutuhan murid kita nih. Nah, pada saat diobservasi, misalkan kita sudah melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi. Kita tuliskan itu praktik baiknya. Oh, pada saat kemarin mengajar, saya sudah melakukan proses diferensiasi konten. Nah, misalkan, sehingga itu mewakili apa yang menjadi kebutuhan siswa saya. Kita tuliskan itu. Terus kemudian, misalkan ketika mengajar kemarin, ketika saya memberikan LKPD, ternyata anak saya ketika saya berikan kesempatan untuk memilih sumber belajar yang berbeda, yang sesuai dengan apa yang mereka sukai, ternyata mereka lebih cepat untuk menyelesaikan LKPD-nya misalkan. Itu praktik baik nggak Bapak dan Ibu? Praktik baik gitu kan? Nah itu dituliskan gitu kan? Terus kemudian kita menjelaskan tantangan yang dihadapi. Misalkan tantangannya kayak gini Bapak dan Ibu. Misalkan kita di dalam kelas itu ada anak yang istimewa. Tantangan nggak Pak Darmawan, anak istimewa? Ayo. Kalau di dalam kelas kita itu ada anak yang istimewa nih, tantangan nggak? Iya, ada yang menjadi tantangan, ada yang memang biasa-biasa saja. Iya, nah misalkan kita ambil itu tantangan kita adalah untuk anak kita yang istimewa ini. Nah, terus kemudian kita jelaskan nih, Pak, atau kita tulis nih, pada saat proses pembelajaran kemarin si A dia belum bisa mengikuti dengan baik proses pembelajarannya. Nah, itu kan tantangan. Sementara si anak ini harus mencapai tujuan pembelajaran yang sama, gitu kan? Karena kan sudah ada CP-nya, CP yang harus dicapai oleh siswa kita, gitu kan? Nah, mau nggak mau, itu merupakan suatu tantangan dan kita harus menuliskan nih, apa sih rencana untuk mengatasi tantangan tersebut, gitu kan? Terus kemudian setelah itu baru kita kumpulkan hasil refleksinya. Oke. Nah, itu refleksi tindak lanjut yang bisa kita lakukan. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Sampai di sini. Silakan Bapak Ibu sekalian jika ada pertanyaan, jika masih ada kebimbangan dalam benaknya terkait kegiatan observasi yang dilakukan. Bagaimana? Silakan. Ada. Ibu Vina. Oke, terima kasih Ibu Mimi Kurniati atas kesempatan yang diberikan ke saya. Di sini Bu, saya hanya ingin bertanya tentang fokus perilaku yang diobservasi nanti oleh kepala sekolah.
Di sini kan misalnya kita mengambil kan sesuai dengan rekomendasi rapor pendidikan di sekolah kita. Nah, di kami, di saya Bu khususnya, saya mengambil penerapan disiplin positif. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini Bu, dalam belum diobservasi itu kan kita harus membuat dulu modul ajar yang akan diobservasi. Nah, dalam pembuatan modul ajar, yang ingin saya tanyakan, apakah di modul ajar itu kita cantumkan perilaku yang akan diobservasi khususnya pada penerapan disiplin positif? Oke, baik Ibu. Itu yang ingin saya tanyakan Bu, karena saya masih bingung apa modul ajar yang kita buat ini, apa modul ajar yang sudah seperti yang kita buat yang lalu, atau masih kita tambahkan dengan perilaku yang akan diobservasi, misalnya dalam penerapan disiplin positif. Jadi mungkin ini Bu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Saya dari Gorontalo Bu, dari SMP Negeri 12. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ada saudara kita yang jauh di sana ya. Ya Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Ibu, untuk membuat modul ajar, proses disiplin positif. Sebenarnya kan disiplin positif itu nggak perlu kita tulis dalam kalimat disiplin positif di dalam modul ajar kita gitu kan, tetapi adalah bagaimana perilaku yang akan dilakukan oleh siswa kita pada saat proses pembelajaran Ibu. Jadi dituliskan nggak? Boleh Ibu dituliskan, misalkan kayak gini. Salah satunya misalkan Ibu punten, Ibu itu guru mata pelajaran apa? Matematika Bu. Iya, baik Ibu, pelajaran matematika. Nah, misalkan kita ambilkan kalau matematika itu identik sama latihannya yang banyak ya, Ibu, Bu Vina. Panggilannya Ibu Vina kah? Ibu masih di mute, Ibu, punten maaf. Iya Bu, ya. Bu Vina, ya panggilannya, iya Bu Vina. Ini kan, nah, kan kalau matematika ini tuh identik dengan pelajaran yang ruwet, susah gitu kan, sehingga si anak kita kan biasanya kalau latihan kontek dong, hasilnya kayak gimana dong, nah itu kan biasanya kayak gitu ya Ibu ya. Nah artinya kan itu sebuah apa ya, disiplin positif itu nggak tercapai ya Ibu ya kalau hal tersebut itu dilakukan berkelanjutan oleh anak kita. Nah, caranya bagaimana? Ibu mendesain di dalam modul ajarnya itu bagaimana itu memfasilitasi sehingga si anak ini tidak ada berkesempatan atau berpikir dia akan melakukan hal-hal yang tidak positif gitu. Ibu, biasanya kan kalau misalkan untuk materi apa ya SMP itu aritmatika lah. Aritmatika itu kan identik dengan kehidupan sehari-hari mereka ya Ibu ya. Nah, Ibu desain pembelajaran yang si anak itu ketika dia menyelesaikan sebuah permasalahan yang kita berikan, itu tuh dia nyata gitu kan, ada di dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga dia akan berpikir, misalkan dia beli sesuatu dengan harga segini, laba rugi misalkan Ibu gitu kan, sehingga si anak itu akan berpikir kalau saya misalkan harga pulpennya ada 1.000 misalkan, saya dikasih mama duit cuma 5.000, berapakah saya harus mengembalikan kepada orang tua saya ketika saya membelinya cuma 2 pulpen misalkan kayak gitu. Nah si anak ini kan nanti akan mencoba berusaha berpikir, oh ya duitnya ada 5.000, harganya 1.000, misalkan kayak gitu kan, sehingga dia tuh nyata gitu Ibu. Tapi ketika kita mendesain pembelajaran di mana si anak itu seperti berpikir keluar dari kehidupannya dia, nah itu yang agak susah Ibu. Si anak pasti akan, lihat dong, contek dong jawabannya berapa gitu kan. Nah, secara otomatis itu disiplin positifnya tidak tercapai. Nah, di modul ajar, ya Ibu tuliskan saja. Ketika di dalam proses pembelajarannya itu
apa yang akan dilakukan anak, sehingga ini akan tercapai proses disiplin positif ibu. Nggak apa-apa, itu dituliskan saja gitu. Sehingga ibu pun juga jadi masuk ke dalam modul ajar ibu tersebut gitu kan. Dan ibu mengamati perilaku anak itu lebih gampang gitu, karena di dalam modul ajar kita sudah tertera. Kalau seandainya di dalam modul ajar kita tidak tertera, kita juga akan mengawang-awang ya bahasanya gitu kan. Ketika kita mengamati, ini perilaku disiplin positif nggak sih? Ini disiplin positif nggak sih? Gitu kan? Sehingga kita nggak tahu nih perilakunya ini berubah atau tidak. Begitu Bu Vina, kalau menurut saya. Terima kasih Bu atas jawabannya ya. Sudah alhamdulillah sudah jelas Bu. Terima kasih. Iya, satu lagi Bu Vina. Ya. Saya sarankan, atau mungkin Bu Vina sudah membuat ya, buatlah kesepakatan kelas di awal. Nah, karena ketika kesepakatan kelas itu, dan jangan sampai kesepakatan kelas itu muncul kalimatnya itu dari kita, tapi itu adalah hasil dari mereka. Dan buat yang semenarik mungkin, kemudian setelah itu tempel di bagian dinding kelas yang mereka itu akan lihat terus gitu Ibu. Nah itu adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk kita bisa meningkatkan disiplin positif pada anak kita. Begitu Ibu Vina. Semangat Ibu. Oke, Bapak dan Ibu yang lain. Silakan Bapak Ibu yang lain kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Mau tanya di kolom chat juga boleh, atau mau ada Iya. berbagi pengalaman juga silakan ya Bu ya. Oke. Mungkin ada di kolom chat. Oke. Di kolom chat belum ada sepertinya Bu. Ya. Oke. Oke, bagaimana Bapak dan Ibu? Yes. Atau ada bingung ketika mengisi rubrik ya? Rubrik formulir-formulir A, B, C, D gitu kan? Biar kita diskusikan, saling berbagi gitu kan? Betul, apalagi belakangan ini banyak sekali format-format yang tersebar ya Bu ya. Di Benar-benar. di internet, banyak sekali format-format saya akan membuat mungkin akan membuat bingung atau mungkin bahkan membuat mencerahkan Bapak Ibu sekalian. Iya betul. Bingung, terus mau pakai yang mana ya? Oh ini nanti setelah diupload salah nggak ya? Gitu kan? Kan overthinkingnya ke sana gitu kan? Iya, padahal kan yang diharapkan merdeka balik lagi kepada kita semua ya Bu ya. Iya betul-betul. Diberikan kebebasan kepada. Ada Bu Yuliana Pak. Iya Ibu Yuli. Halo Ibu, selamat siang. Silakan Ibu, bisa langsung bertanya, mau buka kamera, mau tidak juga tidak apa-apa. Yuli, silakan. Oke. Semoga tidak terpencet. Ya, bagaimana Bapak dan Ibu? Apa ada yang bingung ketika rencana hasil kerjanya bagaimana ya cara membuatnya? Fokus perilaku yang kayak gimana gitu kan? Silakan Bapak Ibu, atau mau share pengalaman pun juga silakan.
Bu Yuli, halo, Atau ya, bagaimana? Belum. Mungkin ini Bu ya, saya kita mau tunggu pada kawan. pertanyaan ini kali ya dari teman-teman Bapak Ibu guru saya di sekolah. Oh iya, boleh Pak Darmawan, Boleh ya? monggo silakan. Boleh. Kebanyakan dari teman-teman Bapak Ibu guru di sekolah adalah yang di dalam paradigma Bapak Ibu guru, kalau misalkan memang banyak yang sudah menyadari bahwa observasi dan supervisi itu sama. Tapi yang membuat apa ya bahasanya membuat sedikit kacau balau dari Ibu guru observasi adalah di sini mereka itu seperti kebingungan karena harus mengatur waktunya sendiri, kemudian memasukkan instrumennya sendiri yang biasanya selama ini ada sudah disiapkan, terus kemudian RPP-nya pun juga tinggal diberikan ke Fasola, ini harus diupload lagi gitu. Jadi ini jadi suatu hal yang baru. Apalagi ada pertanyaan, ada bahkan pertanyaan, emangnya setelah observasi harus bikin laporan observasi gitu. Ada seperti itu. Nah, mungkin bisa bantu dijawab Bu Mimi, ini bagaimana sih emang harus bikin laporan observasi ya setelah observasi itu, apakah cukup dengan refleksi tindak lanjut? Ya, baik Pak Darmawan. Iya betul. Kan kalau dulu ya, waktu zaman dulu ya kan, itu kan yang membuat laporan itu adalah wakil kurikulum. Kalau sekarang yang membuat laporan itu adalah gurunya sendiri kan. Kak, sebenarnya kan kalau yang pernah saya lakukan itu membuat laporan yang terstrukturnya itu emang belum Bapak, tetapi itu kan ada lembaran-lembaran observasi instrumen ya hasil supervisi atau dulunya itu kan diberikan kepada gurunya. Jadi biasanya instrumennya itu kita fotokopiin, itu diberikan kepada gurunya gitu. Terus kemudian juga nilainya ya atau catatan-catatan kelebihan dan kekurangan yang terjadi pada guru tersebut itu juga diberikan gitu kan. Biasanya sih kan kalau di tempat saya, biasanya kalau kita swasta itu untuk kayak kenaikan pangkat itu kan dibutuhkan laporan-laporan supervisi ini. Jadi sebenarnya itu bukan hal yang memberatkan Pak, tapi akan menjadi memberatkan ketika kita berpikir itu adalah suatu beban gitu. Kenapa saya bilang itu adalah suatu beban? Karena kita tidak terbiasa melakukannya gitu. Tetapi ketika kita sudah terbiasa melakukannya, itu akan terasa ringan gitu. Dan juga ketika kita membuat sebuah laporan observasi, itu sebenarnya berbalik kepada diri kita sendiri. Kenapa saya bilang bukan berarti saya mempersulit teman-teman dengan penjelasan saya, tetapi ini adalah sebagai bahan masukan buat kita. Misalkan pada saat yang akan datang, kita itu melakukan hal yang pernah kita lakukan sebelumnya. Nah, kita bisa lihat tuh, oh ini loh waktu itu saya pernah loh melakukan ini. Oh ini loh yang pernah kekurangan saya gitu. Sehingga kita punya bukti gitu kan. Karena kan biasanya kalau cuma berupa awang-awang, apalagi faktor U ya, kalau udah faktor U udah hilang, buyar gitu kan. Terus ketika misalnya besok itu dilakukan lagi proses observasi, ternyata observernya mendapatkan perilaku yang belum berubah. Nah itu tuh membuat kita kadang udah berubah kok gitu kan, padahal orang yang melihat kita belum berubah. Jadi menurut saya saran buat teman-teman semuanya, jadikanlah ini bukan suatu beban, tapi jadikanlah ini motivasi buat diri kita gitu. Karena pastilah sekarang itu kan ada istilah kayak gini ya. Saya itu memantau di beberapa media sosial Pak Darmawan. Ada yang bilang kayak gini, guru asik dengan administrasi, anak asik dengan gadgetnya di kelas.
Jadi pendidikan tidak terjadi antara guru dan murid. Itu kan banyak banget ya gimmick-gimmick yang dibuat gitu kan. Sementara dulu kan dibilang dengan adanya RPP 1 lembar mengurangi beban administrasi guru. Dengan adanya kurikulum merdeka akan mengurangi beban administrasi guru. Tapi loh kok seperti ini gitu kan. Mari kita coba kebijakan ini, polisi ini yang dikeluarkan, kita coba nih, ada nggak sih efek positif dan negatifnya? Tentunya kita berpikir dulu nih, ini adalah positif buat diri saya. Mungkin itu Bapak sedikit masukan dari saya. Mungkin nanti Bapak bisa menyampaikan di sekolah, dipoles lagi kalimat-kalimatnya. Gitu. Iya, betul Bu. Terima kasih banyak atas jawabannya, nanti akan saya sampaikan ke Bapak Ibu guru lainnya. Memang itu yang jadi berbenturan ya, karena paradigma dan belum lagi dengan rasa ketakutan, apalagi ada yang bilang kalau misalkan nilainya kurang atau penampilannya jelek, nanti pas sekolah memberikan nilai yang kurang, terus nanti TKD-nya turun, ada yang sampai seperti itu bahkan percayanya. Iya. Jadi tidak usah takut, karena refleksi ini tujuannya untuk bagaimana kita sendiri, Bapak dan Ibu guru, untuk pada saat mengajar di kelas betul Bu, gitu ya. Baik, Iya betul. Iya. Bapak Ibu yang lain bagaimana, apakah ada pertanyaan lagi atau ada yang hendak disampaikan? Oke, sepertinya sudah tidak ada, Bu. Iya. Iya. Kalau misalkan sudah. Oke, bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah ada pertanyaan? Kita saling diskusi gitu kan? Biar lebih enak nanti kita di sekolah kayak gimana. Betul, bisa saling bercerita pengalaman, jadi jika punya masalah yang sama, bisa sama-sama memiliki solusi. Ya betul, betul sekali Bapak. Oke. Sudah paham semua sepertinya Bu ya, Bapak Ibu juga hebat yang ada di sini, Bu Mimi. Iya. Ini ada yang baru join. Iya. Selesai. Iya. Bagaimana Bapak dan Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan atau kita diskusi bareng-bareng terkait observasi ini? Sebelum saya menyampaikan kalimat pamungkas nih, Pak Darmawan ya. Jadi Bapak penasaran tuh apa tuh kalimat pamungkasnya. Saya jadi menunggu. Tapi sebelum Bu Mimi mengeluarkan kalimat pamungkas, silakan Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung ingin menyampaikan pengalaman atau ingin bertanya terkait bagaimana pelaksanaan observasi dan untuk sebagai pembelajaran yang berdampak. Jadi supaya kita mengajar tidak stagnan di satu tempat yang sama, bahkan jalan tempat. Wah, sepertinya memang sudah penasaran Bu, ingin mendengar kalimat pamungkas dari Bu Mimi. Makanya semuanya hening untuk siap mendengarkan kalimat pamungkasnya. Silakan, Baik. bisa disampaikan. Ya, baik, Bapak. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, Bapak guru hebat. Saya tuh punya kalimat pamungkas nih untuk hari ini. Saya tidak akan berpantun, tapi mudah-mudahan ini akan memberikan masukan kepada kita semua. Guru bukanlah robot yang bisa diatur oleh kebijakan. Guru adalah seorang transformer yang siap merubah dunia pendidikan. Guru adalah seseorang hamba Tuhan yang sudah mengambil tanggung jawab untuk mampu merubah dunia. Mari teman-teman semuanya, Bapak guru hebat, tingkatkan lagi kompetensi kita,
agar kita mencapai atau menjadi guru yang profesional. Jangan takut, jangan jadikan beban kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah sebagai hambatan dan halangan buat kita menjadi seorang pendidik yang profesional. Tapi jadikanlah tantangan itu sebuah tantangan yang akan mendorong kita menjadi manusia yang akan mencerdaskan anak-anak bangsa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan berkenan, menambah khasanah ilmu bagi kita semua, dan menambah keberkahan bagi kita semua. Tetap semangat Bapak dan Ibu menjadi pendidik yang dicintai oleh muridnya, yang didambakan oleh muridnya, yang akan selalu menjadi penyeimbang di dalam kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan, boleh secara virtual, boleh secara langsung, untuk Ibu Mimi atas pengalaman, atas ilmu, atas manfaat yang diberikan kepada kita semua, supaya kembali lagi kita sebagai guru bisa menjadi guru yang profesional, bukan hanya guru yang seperti robot, seperti yang tadi sudah disampaikan dengan kalimat pamungkas ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit rangkuman dari apa yang telah sampaikan, bahwa intinya adalah kegiatan observasi ini adalah suatu refleksi diri dengan pengamatan dengan data. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi guru yang profesional. Supaya kita bisa melakukan observasi ini secara nyata dan tanpa rekayasa, agar pembelajaran yang baik, pembelajaran yang berdampak bisa tercapai. Maka Bapak Ibu guru bisa merancang observasi, bisa melaksanakan observasi, serta bisa terus mengajar dengan penuh hati supaya kegiatan pendidikan di sekolah dan berdampak juga kepada anak-anak sekalian. Gitu ya. Baik, kemudian setelah ini saya akan mengirimkan link untuk daftar hadir dan sertifikat di kolom chat. Silakan bisa Bapak Ibu guru hebat isi terlebih dahulu. Ya, sudah saya kirimkan. Bisa diisi untuk nantinya akan mendapatkan sertifikat yang akan langsung dikirimkan ke alamat email masing-masing Bapak Ibu guru hebat. Nanti kita foto dulu ya Pak Darmawan, jangan lupa. Betul, Bu. Kita akan foto bersama. Baik, untuk hari ini sepertinya sudah cukup kita dalam pertemuan ini. Semoga kita terus bisa bertemu dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk terus bergerak, untuk terus berdampak. Jadi sebelum kita tutup, mari bersama kita foto. Silakan Bapak dan Ibu guru membuka kameranya terlebih dahulu untuk kita bisa foto bersama, ya, agar kita bisa saling silaturahmi. Ke depannya ada 40 orang ya Bapak Ibu, untuk bisa membuka dia sebentar. Oke. Baik. Saya akan mengambil foto dalam 3 kali ya, untuk gayanya bisa ganti-ganti. Dan sepertinya udah boleh pakai tangan-tangan karena pemilu juga sudah selesai ya. Kalau mau pakai tangan-tangan silakan. Tapi untuk yang pertama, gaya formal terlebih dahulu. Saya akan foto dan itu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Iya, baik. Sekali lagi. Silakan boleh berganti gaya Bapak Ibu. Tunjukkan senyum yang sangat ceria. 1, 2, 3. Oke. Mau lagi apa cukup? Sepertinya sekali lagi ya, supaya bisa banyak gayanya.
Pak Darmawan, ada yang minta dikirimkan link daftar hadirnya kembali. Oh iya, baik. Ya, tadi terlempar. Baik ya, link daftar hadirnya sudah saya kirimkan kembali. Sekali lagi, Bapak Ibu, silakan berganti gaya lagi, terserah bagaimana gayanya. Merdeka, ya. 1, 2, 3. Oke, ya, sudah 3 kali. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Bu Mimi atas ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Ya. Khususnya juga bagi saya pribadi, semoga ini bisa selalu memberikan kesehatan, keberkahan, dan dipermudah segala urusannya ya Bu. Sama-sama Bapak. Terima kasih juga atas kesempatannya. Ya, terima kasih banyak. Semoga kita semua Bapak Ibu guru hebat bisa selalu memberikan dampak yang baik, memberikan kesan yang baik bagi anak-anak kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau tadi Bu Mimi tidak berpantun saya karena guru bahasa Indonesia, maka saya akan berpantun terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Izin sebentar untuk sekaligus menutup kegiatan ini. Kota Jakarta dengan segala kemegahannya, mari berjabat, tebarkan gembira. Terima kasih banyak atas waktunya, guru hebat, guru yang bahagia. Terima kasih banyak semuanya, ya Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk sudah hadir, dan terima kasih banyak juga kita sampaikan sama-sama kepada IGI Ikatan Guru Indonesia Jakarta Timur, dan kepada Bapak Ibu guru sekalian yang gabung di IGI bisa mendaftarkan dirinya ke anggota IGI.id untuk mendapatkan kegiatan dan mendapatkan kelebihan yang kita dapatkan. Terima kasih, saya akhiri dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Bu Mimi atas waktunya. Selamat istirahat kembali. Selamat beraktivitas kembali. Saya silakan Bapak Ibu bisa meninggalkan ruang ini. Kita saja selamat beraktivitas kembali.